Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 2 Blora, tetap semangat belajarnya ya, meskipun pandemi COVID-19 belum usai. Nah, sekarang kita tetap semangat belajar matematikanya. Untuk matematika bab pertama yang akan kita pelajari adalah pola bilangan. Langsung aja. Pada bab 1, pola bilangan, indikator yang kalian harus kuasai adalah menentukan persamaan dari suatu barisan jumlah bilangan. Entah itu bilangan ganjil atau bilangan genap. Ini saya kasih contoh. Oke, jumlah 3 bilangan genap adalah, ini sebagai contoh ya, adalah misalkan 12. Jumlah 3 bilangan genap urut adalah 12. Artinya apa? Ada 3 bilangan genap yang ketika dijumlahkan totalnya 12. Caranya gampang. Kalau ada 3 bilangan totalnya 12, kamu langsung buat 3. Nah, yang tengah ini adalah hasil dari jumlah dibagi dengan banyaknya bilangan. Berarti berapa? 12 dibagi 3, kita peroleh berapa? 4. Berarti di sini 4. Bilangan genap sebelum 4 adalah 2. Bilangan genap setelah 4 adalah 6. Totalnya kita jumlahkan 12. Paham ya? Contoh lagi, misalkan jumlah 5 bilangan genap urut adalah 30 misalkan. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi. Karena ini banyaknya 5, berarti kamu buat 5. Nah, yang tengah di sini ya. Berarti yang tengah adalah jumlah bilangannya dibagi banyaknya bilangan. Kamu sudah membuat banyaknya bilangannya 5 ya. Berarti yang tengah ini kamu tulis saja 30 dibagi dengan 5, kita peroleh berapa? 6. Berarti di sini 6. Bilangan genap sebelum 6 4, sebelum 4 2. Bilangan genap setelah 6 8, setelah 8 10. Jelas? Itu untuk yang genap. Bagaimana kalau yang ganjil, Pak? Oke, saya misalkan gini. Jumlah 3 bilangan ganjil urut adalah, misalkan saya punya 21. Artinya apa? Kamu membuat 3 bilangan, 21 jumlahnya kamu tulis, kamu bagi dengan 3, sehingga diperoleh berapa? 7. Berarti 7 adalah bilangan ganjil yang paling tengah. Bilangan ganjil sebelum 7 5. Bilangan ganjil setelah 7 9. Nah, berarti selesai. Polanya berarti 5, 7, 9 bilangan ganjil urutnya. Misal saya punya jumlah 5 bilangan ganjil urut adalah 45. Berarti kalian bikin 5, nak. Nah, sekarang yang tengah ini adalah banyaknya bilangan. Berarti 45 dibagi 5, sehingga diperoleh 9. 9 berarti bilangan ganjil yang di tengah. Sebelum 9 bilangan ganjilnya 7, sebelum 7 berarti 5, setelah 9 berarti 11, setelah 11 berarti 13. Oke, indikator yang kedua yang perlu kalian kuasai adalah menentukan persamaan dari pola susunan ubin. Ini saya punya ubin. Ubin yang pertama ada warna putih yang pinggir, sedangkan yang tengah warna biru. Ini warna putih yang pinggir, yang di tengah warna biru. Yang putih yang pinggir, yang tengah warna biru. Sekarang akan saya jelaskan. Nah, bagaimana kalau kalian itu menuliskan polanya dulu untuk yang biru. Biru saya tulis. Biru, banyak pola yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Ubin yang pertama warna biru adalah 1. Kemudian
Jumlahnya kita hitung 1, 2, 3, 4 sehingga diperoleh 4 ubin warna biru. Kemudian pola yang ketiga kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sedangkan yang keempat apa? Kita lihat. Yang pertama itu 1, yang kedua diperoleh 4, yang ketiga diperoleh 9. Hubungannya apa ya ketika ini saya ganti dengan N? Ini adalah N-nya. N-nya ini diapakan supaya diperoleh 1? Berarti N-nya saya kuadratkan. 1 kuadrat 1. Kuadratkan. 2 kuadrat 4. Kuadratkan. 3 kuadrat berarti 9. Berarti nanti kalau kita gambar lagi, ubin yang biru untuk pola yang keempat berarti ada berapa? 16. 4 kuadrat 16 dan seterusnya. Berarti berapa? 5 kuadrat 25 dan seterusnya. Berarti kita punya rumus UN sama dengan, karena tadi N kuadrat berarti saya tulis apa? N kuadrat. Ini adalah rumus mencari ubin warna biru ketika kalian disuruh mencari pola misalkan ke 100, berarti U 100 artinya 100 dikuadratkan berarti 10.000, ubinnya ada 10.000. Misalkan berapa warna ubin biru pola ke 10, berarti N-nya diganti 10. 10 kuadrat berarti 100. Sekarang kita lihat. Sekarang yang putih itu yang pinggir. Berarti putih kita cari. Putih kita buat 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ubin yang pertama ya, kita lihat polanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis 8. Yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Nah, sebetulnya kalian ini bisa melihat polanya. Ini menjadi 12 berarti bertambah 4. Ini menjadi 16 berarti bertambah 4. Berarti ini saya lanjutkan lagi. Pola yang keempat berarti berapa kali ditambah 4? Berarti 20. Tambah 4 lagi berarti 24 dan seterusnya. Selalu bertambah 4. Nah, ketika 1 ini saya ganti N. Ini saya ganti dengan N. Ini selalu bertambah 4. Artinya apa? Artinya 4 ini sebagai koefisien dari N. Pasangannya N. Berarti saya tulis 4. N ini saya tulis 4. N saya tulis 4. N saya tulis 4. N saya tulis 4N. Berarti N-nya ketika kamu ganti 1, apakah bisa ketemunya 8? 4 kali 1, 4 ya. Padahal ini berapa? 8. Supaya 8, berarti 4 kali 1 kan 4. Supaya 8 kamu tambah 4. Jelas belum? N-nya kamu ganti 2. 4 kali 2, 8. Supaya 12, 8 tambah 4. Ya enggak? Ini N-nya berapa? Diganti 3. 4 kali 3, 12. Supaya 16 tambah 4. Oh, kita sudah ketemu apa? Berarti ini nanti seterusnya juga ditambah 4. Ini ditambah 4. Berarti untuk ubin putih, ya, rumusnya itu ini. Berarti saya tulis saja. UN sama dengan apa? UN sama dengan 4N ditambah 4. Sehingga kalau kalian misalkan ditanya berapa banyak ubin putih pada pola ke 5, berarti N-nya ganti 5. 4 kali 5, 20 tambah 4. Oh, berarti ada 24 ubin loh, cocok 24 ubin ya. Misalnya kamu disuruh mencari ubin pada pola yang ke-10, ubin putihnya ada berapa ya? Pola ke-10 berarti 4 kali 10, 40 tambah 4 ada 44. Ini kita langsung ke contoh soalnya biar kalian tidak bingung. Aplikasinya bagaimana? Aplikasinya biasanya seperti ini. Di soal, jika ubin biru ada 25, berarti saya tulis ya, ubin biru ada 25, maka banyak ubin putihnya berapa? Sekarang kamu udah punya rumus. Ubin biru tadi apa? Biru. Ubin biru rumusnya adalah UN sama dengan N kuadrat. Nah,
Sekarang kamu masukkan dari rumus ini, kamu bisa mencari n-nya. Kan kita nggak tahu pola keberapa. Berarti 25 kamu masukkan ke sini. 25 sama dengan n kuadrat. Berarti akar dari 25 sama dengan n. Sehingga 5 sama dengan n. Oh, berarti adalah pola yang ke-5. Sekarang kita cari ubin putih. Ubin putih rumusnya adalah UN sama dengan 4N ditambah N. Ini tadi rumus dari ubin putih. N-nya kamu ganti 5. Berarti U5 sama dengan 4 kali 5 tambah, ini bukan 4 tambah 4N tambah N, tapi berapa? Tadi rumusnya 4N tambah 4. Berarti ini 4. Sehingga U yang kelima 20 ditambah berapa? 4. Berarti 24. Ubin putih. Oke. Soal berikutnya, kalau misalkan diketahui ubin putih, ini tadi diketahui ubin biru tadi ya, sekarang yang diketahui ubin putih. Berarti kamu tulis dulu ubin putih. Ubin putih. Ubin putih rumusnya adalah UN sama dengan 4N ditambah 4. Nah, 48 ini adalah UN-nya. Berarti 48 sama dengan 4N ditambah 4. Berarti 48 dikurangi 4. 4-nya pindah ke sini ya. Sama dengan 4N. Berarti berapa? 44 sama dengan 4N. Berarti 44 dibagi 4 ya. 11 sama dengan N. Berarti N-nya ada 11. Berarti kita mencari pola ke-11 untuk ubin biru. Kita pakai rumus ubin biru. Ubin biru tadi rumusnya apa ya? UN sama dengan N dikuadratkan. Sehingga diperoleh N-nya tadi 11. Kita ganti 11 dikuadratkan. 1, 2, 1 ubin. Selesai. Indikator yang ketiga yang perlu kalian kuasai adalah menentukan persamaan pola cabang pohon. Ini ada pohon, kemudian bercabang, bercabang lagi, bercabang. Nah, cabang-cabangnya akan kita hitung. Ini adalah untuk lapis ke-1. Ini lapis ke-1. Ini untuk lapis ke berapa? Lapis kedua. Ini untuk lapis ke-3. Ini untuk lapis ke-4. Ini lapis 4. Ini untuk lapis ke-5. Akan kita hitung bersama-sama. Pada lapis ke-1 terdapat berapa cabang pohon? 1 cabang pohon. Oke. Lapis kedua ada berapa cabang? Ada 2 cabang. Lapis ketiga 1, 2, 3, 4. Ada 4 cabang. Lapis keempat kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 cabang. Lapis yang kelima ada berapa cabang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 cabang. Nah, untuk kasus soal seperti ini akan saya berikan rumusnya apa? Rumus cabang banyak pohon, rumusnya adalah UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Ini rumus untuk mencari jumlah cabang pohon lapis keberapa. Misalkan lapis ke-1, N-nya kita ganti 1. Berarti 2, 1 kurangi 1, 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Cocok ya? Lapis kedua, berarti 2 pangkat 2 kurangi 1. Berarti 1. 2 pangkat 1, 2. Cocok ya? Kamu disuruh mencari lapis ketiga. Berarti N-nya ini ganti 3. 2 pangkat 3 kurangi 1. Berarti 2. 2 pangkat 2, 4. Jelas ya? Misalkan disuruh mencari lapis keempat. Berarti N-nya diganti 4. 2 pangkat 4 dikurangi 1 berarti 2 pangkat 3. Sehingga diperoleh
berapa? 8 cabang. Ini langsung aja saya kasih contoh. Contohnya adalah, oke, misalkan hitung jumlah cabang pohon pada lapis ke-10, misalkan gini. Pada lapis ke-10 berapa? Berarti langsung aja. Rumus untuk mencari banyaknya cabang pohon adalah UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Karena yang dicari adalah lapis ke-10. Lapis ke-10 artinya adalah N-nya sama dengan 10. Berarti kalian ganti N-nya ini dengan 10, nak. 10 sama dengan 2 pangkat 10 kurangi 1. Sehingga U10 sama dengan berapa? 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 9 kali. Berarti berapa? 512 cabang pohon. Selesai. Indikator berikutnya adalah kalian harus bisa menentukan pola bilangan berpangkat basis 2 dan basis 3. Di sini adalah pola bilangan berpangkatnya dalam bentuk satuan. Nah, di sini akan saya bahas untuk basis 2 dulu. Basis 2, oke. Artinya kita mencari angka satuannya. Basis 2 berarti saya mulai dari 2 pangkat 1. 2 pangkat 2. 2 pangkat 1 adalah 2, sehingga angka satuannya adalah angka satuan, berarti AS ya, sama dengan 2. 2 pangkat 2 adalah 4, maka angka satuannya adalah 4. 2 pangkat 3 sama dengan 9, maka angka 8, 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka angka satuannya adalah 8. 2 pangkat 4 sama dengan 16, maka angka satuannya adalah berapa? 6. Ini angka satuan yang belakang saja. 2 pangkat 5 sama dengan 32, berarti angka satuannya 2, berarti angka satuannya 2, yang belakang saja. Terus 2 pangkat 6 sama dengan 64, maka angka satuannya adalah yang belakang ini, berarti 4. 2 pangkat 7 sama dengan 128, maka angka satuannya sama dengan berapa? 8. Terus 2 pangkat 8 sama dengan 256, maka yang terakhir saja angka satuannya sama dengan 6. Kita lihat dulu polanya. Polanya 2486, 2486 selalu kembali ke 2486 gini terus. Berarti ini adalah kelipatan 4. Setiap kelipatan 4 kembali lagi ke 2 lagi. Nah, sekarang kita mulai. Kalau karena kelipatan 4 ya, kalau kelipatan 4 ya, ini kan tadi pangkatnya 4. Artinya kalau kamu bagi 4 tidak bersisa, berarti angka satuannya 6. Ya. Berarti ini saya tulis aja. Untuk 6 ini ketika pembaginya sisa 0. Ini sisa 3. Ini sisa 2. Yang ini sisa 1. Maksudnya gimana? Akan saya bahas ke sini. Langsung aja contoh. Contoh. Yang pertama. Misalkan kamu disuruh mencari 2 pangkat 20. Maka angka satuannya berapa ya? Caranya, kamu cukup ambil, anak-anak, ambil pangkatnya saja. Berarti 20 dibagi dengan, karena kelipatan 4, berarti dibagi 4. Sama dengan 20 dibagi 4 berapa? 5. Ada sisanya enggak? Enggak ada, berarti kita tulis sisanya 0. Kalau sisanya 0, maka angka satuannya 6. Berarti kita sudah bisa mencari. Soal yang kedua, saya kasih contoh lagi. Misalkan 2 pangkat 22. Kamu nggak usah bingung, karena basisnya 2, berarti ini artinya adalah
Ini basis 2. Ini angka satuannya berapa ya Pak? Angka satuannya kita cari. Berarti kamu cukup ambil pangkatnya saja. Pangkatnya kan 22. Berarti kita punya 22 dibagi kelipatannya 4. 22 dibagi 4 itu berapa? 5. Karena 4 kali 5 kan 20, berarti masih sisa 2. Kalau sisa 2 angka satuannya berapa? Kita lihat. Sisa 2 angka satuannya 4. Berarti kita punya angka satuan dari 22 pangkat 22 adalah berapa? 4. Oke. Basis 2 sudah. Sekarang Pak Alif akan menjelaskan kalian basis 3. Basis 3. Berarti mulai dari 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, dan seterusnya 3 pangkat 5. Kita lihat dulu ya. 3 pangkat 1, 3, 9, 27, 81, 243. Ini berarti 3 pangkat 6, 3 pangkat 7, 3 pangkat 8. Kita cari aja. Dikali 3 berarti 9, 12, 7. Dikali 3, 7, 2, 8, 21. Kita kali 3 berarti 1, 24 tambah 1, 25, nyimpen 2, 3 tambah 2, 5, 2 kali 3, 6. Nah, sekarang kita lihat angka satuannya ya nak. Angka satuan apakah sama kelipatan 4? Kita cek angka satuan, angka satuan, angka satuan, angka satuan, angka satuan, angka satuan, angka satuan. Angka satuan berarti 3. Angka satuannya 9. Ini 7. Berarti 1, 3. Ambil belakangnya saja. Berarti angka satuannya 9, 7, 1. Oke. Ini kita lihat. Kelipatannya adalah kelipatan berapa ini? Lihat. 3971, 3971 selalu kelipatan 4 lagi ya. Kelipatan 4. Ini juga 4. Nah, artinya apa? Sama seperti tadi. Ini ya. 1 ini adalah, karena ini pas 4, 4 dibagi 4 kan 1 tidak bersisa. Artinya 1 ini adalah kalau kamu bagi sisanya 0. Ya. Ini untuk sisa 3, ini untuk sisa 2, ini kalau bersisa 1. Berarti sekarang langsung aja ke contoh. Saya punya misalkan 3 pangkat 15. Angka satuannya berapa? Angka satuan atau AS. Berarti caranya adalah kalian cukup ambil pangkatnya saja. Jelas ya? Kita ambil 15 dibagi 4. 15 dibagi 4 berapa yang mendekati? 3. 3 kali 4 berapa? 12. Berarti masih sisa berapa? Berarti, atau kalau kamu bingung, kasih porogapet gini, 15 dibagi 4 berarti berapa? 3. 3 kali 4 12. Kurangi, berarti berapa ini? 3. Ya enggak? Berarti sisanya 3. Kalau 15 dibagi 4 berarti 3, sisa 3. Kalau sisa 3 artinya kamu ambil yang di sini sisa 3 kan ini. Berarti angka satuannya 7. Jelas? Contoh lagi, coba yang kedua. Misalkan 33 pangkat berapa ya? Misalkan 30 misalkan. Ini ya. 33 pangkat 30. Kita bagi aja. Nah, kita cari hasil pembagiannya. Langsung kamu ambil pangkatnya. Berarti 30 dibagi dengan 4. 30 dibagi 4 berapa? 7. 7 kali 4 berapa? 28. Berarti kita kurangi 2. Berarti masih sisa 2 ya. Berarti 7 sisa 2. Berarti kita cari angka satuan
dari 33 pangkat 30 adalah tadi sisa 2. Sisa 2 itu tadi berapa? 9. Berarti angka satuannya 9. Jelas ya? Untuk angka satuan pola bilangan berpangkat basis 2 dan 3. Sekarang kita ke indikator pola bilangan Fibonacci. Oke, pola bilangan Fibonacci adalah ini ya. Pola yang depan ditambah dengan bilangan selanjutnya. Berarti 1 tambah 2 3. 2 tambah 3 5. 3 tambah 5 berarti 8. 5 tambah 8 berarti 13. 13 tambah 8 berarti 21. Seperti itulah pola Fibonacci. Kemudian ini depan tambah berikutnya berarti min 5 tambah 5 0. 5 tambah 0 5. 0 tambah 5 5. 5 tambah 5 10. 5 tambah 10 15. Seperti itulah pola Fibonacci. Atau kita rumuskan UN sama dengan UN min 2 atau saya tulis gini lah supaya kalian mudah. Ini saya tulis seperti ini aja, sebelum sama sesudah. UN sama dengan U sebelum ditambah U sesudah, depan tambah berikutnya. Nah ini rumusnya. Pola bilangan digit angka ini maksudnya gimana? Seperti ini. Contoh, langsung aja ya, kita ke contoh. Misalkan Pak Alif punya digit angka 1 2 3 4 1 2 3 4. Karena tadi kelipatan 4 sudah saya buat kelipatannya enggak 4 lah. Misalkan 3 kali angkanya sama, misalkan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dan seterusnya. Nah, ini kita lihat 1 ini artinya adalah angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, angka kelima, angka keenam, angka ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Ini kelipatannya berapa toh? Ini kan selalu kelipatan 3, kelipatan 3, kelipatan 3, kelipatan 3. Nah, kalau kelipatan 3 artinya kita lihat kelipatan 3 ya. Yang depan ini kalau misalkan sisa 1 berarti 1, sisa 2 berarti 2, sisa 0 berarti 3. Berarti saya tulis kalau sisanya 0 berarti 3, kalau sisanya 1 berarti 1, kalau sisanya 2 berarti 2. Ini ya. Berarti kita misalkan soal angka pada digit ke, misalkan saya pengen ngetes angka digit ke 10. Angka pada digit ke 10 berapa? Berarti kita ambil 10-nya saja ini. Berarti 10 kita bagi dengan 3. 10 karena kelipatan 3 ini tadi ya. Kelipatan 3 berarti pembaginya 3. Kalau nanti kelipatannya 4 berarti pembaginya 4. Kelipatannya 5 berarti pembaginya 5. Berarti 10 dibagi 3 kali 3 9. Berarti masih sisa 1 ya. Kalau sisa 1 tadi berapa? 1. Berarti angka pada digit ke 10 adalah 1. Kita cek loh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 loh. Angka 1. Misalkan lagi soal angka pada digit ke 50 misalkan ya. Angka pada digit ke 50 berapa? Berarti kamu cukup ambil 50 dibagi kelipatannya 3. 50 dibagi 3 berarti berapa? Ini ambil aja 5 dibagi 3 1. 1 kali 3 3. Berarti 2, turun nolnya. 20 dibagi 3 berarti berapa? 6. 6 kali 3 18. Berarti sisa 2. Kalau sisa 2 berarti berapa kita lihat? Sisa 2 itu 2. Berarti angka ke-50 adalah 2.
Indikator berikutnya adalah pola bilangan ganjil. Ini 1, 3, 5, 7, 9, 11 adalah angka-angka bilangan ganjil. Ini selalu bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2, selalu bertambah 2 ya. Nah, ini adalah yang ke-1 ya. Ini angka kedua. Kalau kita urut, ini N-nya ya, N1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang artinya ini 1, ini kan bertambah 2. Artinya ini kamu punya, karena 2 terus, berarti 2 kali N. N-nya kita ganti 1. 2 kali 1 kan 2. Supaya ini berarti nanti 2N, 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 dan seterusnya. Coba kamu cek. Ini N-nya kita ganti. Ini adalah N. Ini N. Ini itu N-nya. N ketiga, N keempat, N kelima. Coba kita ganti ya, N-nya dengan 1. 2 kali 1 kan 2. Supaya 1 berarti saya kurangi 1. 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1. Sekarang berikutnya 2 kali 2, 4. Supaya 3 berarti berapa? Ya dikurangi 1. Berarti pola bilangan ganjil rumusnya adalah, rumus pola bilangan ganjil UN sama dengan 2N-1. Ini sehingga kalau kalian disuruh mencari pola bilangan ganjil, berarti bilangan ganjil ke misalkan ke 25. Berapa bilangan ganjil ke 25? Tinggal ganti N-nya dengan 25. UN sama dengan 2N kurangi 1. U25 sama dengan 2 kali 25 kurangi 1. Berarti U25 sama dengan 50 kurangi 1 sama dengan 49. Berarti bilangan ganjil yang ke-25 adalah 49. Oke. Ini langsung aja ya, pola bilangan genap. Pola bilangan genap langsung aja supaya lebih cepat. UN sama dengan 2N. Itu rumus untuk mencari pola bilangan genap. Tinggal masukkan 2 kali 1, 2, cocok ya. Ini kedua, 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Oke, misalkan contoh bilangan genap ke berapa? Sekarang misalkan saya tulis ke 50. Bilangan genap ke 50 berapa ya? UN sama dengan 2N. N-nya ganti 50. Sama dengan 2 kali 50, yaitu 100. Pola segitiga, langsung aja ya. Pola segitiga adalah UN sama dengan setengah N kali N tambah 1. Ini rumusnya. N-nya kita ganti 1. 1 kali setengah, setengah. 1 tambah 1, 2. 2 dikali setengah, 1. Cocok ya. Ini berarti kita ganti dengan 2. 2 dibagi 2, 1 ya. Yang ini berarti berapa? 2 tambah 1, 3. Cocok ya. 1 dikali 3 berarti 3. Misalkan kamu disuruh mencari banyak bola ke 15 misalkan. Berarti rumusnya apa? UN sama dengan setengah N, N ditambah 1. Berarti U15, ini kita ganti N-nya 15, berarti setengah kali 15 dikali N tambah 1. 15 tambah 1, 16. Berarti bagi 2, 8. 15 dikali 8 berarti berapa? 0, 4, 120. Berarti banyak bola segitiga pada pola ke-15 adalah 120 bola. Sekarang kita ke pola persegi. Pola persegi ini coba lihat. 1, yang pertama 1, kemudian 4, kemudian 9, kemudian 16. Berarti ini berapa? 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat kan? Berarti rumusnya adalah UN sama dengan N dikuadratkan. Ini untuk pola persegi. Sehingga misal ada contoh banyak bola pola persegi ke 8 berapa misalkan. Berarti UN sama dengan N kuadrat.
Sehingga U8, N-nya tinggal ganti 8. 8 dikuadratkan sama dengan 64. Selesai. Oke. Sekarang indikator yang berikutnya adalah indikator ke-11. Yang perlu kalian kuasai adalah pola bilangan persegi. Ini bentuknya persegi panjang, maaf. Bentuknya persegi panjang semua ya. Oke. Kalau pola persegi panjang, langsung aja saya tuliskan rumusnya adalah UN sama dengan berapa untuk pola persegi panjang? N dalam kurung N tambah 1. Ini untuk pola persegi panjang. Kalian bisa buktikan saja. Ini ke-1, ini ke-2, ini ke-3, ini ke-4. Ke-1. 1. N-nya kita ganti 1 ya. 1. 1 tambah 1, 2. 1 kali 2, 2. Cocok ya. Kita ganti ke-2. 2. 2 tambah 1, 3. 3 kali 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cocok ya. Ingat pola persegi panjang rumusnya adalah UN sama dengan N dalam kurung N plus 1. Sebagai contoh, oke, hitung banyak pola persegi panjang misalkan ke berapa ya? Ke 20 misalkan. Ini ke 20. Berarti apa? UN sama dengan N plus 1. Berarti ganti 20. Berarti 20 dalam kurung 20 tambah 1. Sehingga diperoleh 20 dikali 2, 1. 20 dikali 2, 1 berapa? 420 bola berarti ya. Pola segitiga Pascal. Pola segitiga Pascal untuk ketika N-nya 1 ada berapa? N sama dengan 1 berarti 1. Untuk N sama dengan 2 berarti berapa? 1 tambah 1 berarti 2. Untuk N sama dengan 3 berarti 1 tambah 2 tambah 1, 4. Untuk N sama dengan 4 berarti 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 berarti 8. Untuk N sama dengan 5 kita jumlahkan 16. Untuk N sama dengan 6 kita jumlahkan 32. Nah, untuk pola segitiga Pascal rumusnya adalah UN sama dengan 2 pangkat N kurangi 1. Kita buktikan saja. Kita ganti N-nya dengan 1. N-nya kita ganti 1 ya. 2 pangkat 1 kurangi 1, 0 ya. 2 pangkat 0, 1. Cocok. Kita ganti N-nya 2. 2 pangkat 2 dikurangi 1, 1. 2 pangkat 1, 2. Cocok. N-nya kita ganti 3. 3 kurangi 1, 2. Berarti 2 pangkat 2, 4. Cocok ya. Kalau misalkan ditanya, contoh. Oke. Hitung jumlah bilangan segitiga Pascal pola ke berapa? Pola ke-10 misalkan. Pola ke-10 artinya N-nya 10. UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Berarti U10 sama dengan 2 pangkat 10 kurangi 1. Berarti U10 sama dengan 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 tadi berapa? 512. Selesai. Sekarang adalah menentukan persamaan barisan atau deret aritmatika. Pola aritmatika adalah pola bisa berbentuk bertambah, bisa berbentuk berkurang. Sebagai contoh ini. Dan angkanya selalu tetap pola aritmatika itu. Contoh, ini adalah pola aritmatika. Misalkan Pak Alif punya 1 tambah 3 berarti 4, tambah 3 7, tambah 3 10, tambah 3 13 dan seterusnya. Ini selalu bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3. Dalam pola aritmatika, suku yang pertama, ini namanya suku pertama, itu disebut A. Selisih suku kedua dikurangi suku berikutnya dikurangi suku di depannya itu namanya beda. Ini namanya apa? Beda. Oke.
Ini adalah suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya sampai UN. Ini kalau bertambah. Bagaimana kalau berkurang, Pak? Misalkan saya punya ini 10 menjadi 8, menjadi 6, menjadi 4, menjadi 2, menjadi 0, menjadi -2, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat selalu berkurang 2, berkurang 2, berkurang 2, berkurang 2, berkurang 2, berkurang 2. Lah, ini berkurangnya selalu sama, itu namanya aritmatika. Bertambahnya selalu sama, itu sama dengan aritmatika. Ingat pola aritmatika tadi, suku pertama itu A, selisih suku sebelum sama sesudah itu adalah bedanya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, dan seterusnya sampai UN. Nah, aritmatika itu punya rumus. Rumus suku ke N aritmatika. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali beda. Ini rumusnya. Misalkan saya punya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 aja lah. Misalkan pola apa ya namanya ya, 4 tambah 4 gitu aja lah. Nih 4 tambah 4 8 tambah 4 12 tambah 4 16 tambah 4 20 dan seterusnya. Ini selalu bertambah 4 bertambah 4 bertambah 4 bertambah 4. Kita disuruh mencari suku ke 20. Bagaimana? Suku ke 20 artinya adalah N-nya 20. Berarti UN sama dengan A plus N-1 kali B. Oke. Ini berarti sebagai A, ini berarti sebagai apa? B. Suku ke-20 kan N-nya 20, berarti U20 sama dengan suku pertamanya 4 ditambah N-nya kan 20, 20 kurangi 1, 19, bedanya adalah 4. Berarti 4 ditambah 36, 76 ya, berarti sama dengan berapa? 80. Berarti suku ke-20 nya adalah 80. Begitu. Sekarang misalkan disuruh mencari rumus suku ke N. Misalkan saya punya pola soal yang kedua. Contoh. Oke, saya punya 2, punya tambah 3 misalkan 5 tambah 3 8, 11, 14 dan seterusnya. Ini selalu bertambah 3. Misalkan ditanyakan rumus suku ke N. Berarti gini caranya nak. Kamu cukup mengganti A dengan 2, B dengan 3. Rumus karena ini aritmatika, berarti UN sama dengan A plus N-1 kali B. Berarti UN sama dengan A ini ganti 2 plus N-1 nya tetap, bedanya kamu ganti 3. Kalau mencari rumus suku ke N itu gitu. Berarti ini kamu kalikan, ini kamu kalikan. Sehingga diperoleh UN sama dengan 2 ditambah 3 kali N. 3N, 3 kali -1, -3. UN sama dengan 3N nya taruh depan. 2 dikurangi 3, -1. Selesai, ini rumus N nya. Oke. Itu mencari rumus suku ke N. Sekarang kita mencari jumlah suku ke N aritmatika. Ini ya, jumlah suku ke N aritmatika rumusnya adalah Sn sama dengan N dibagi 2, 2A tambah N-1 kali beda. Ini rumusnya. Oke.
rumusnya adalah N per 2 kali A tambah UN. Gini juga boleh, tapi kita biasa menggunakan yang ini ya. Contohnya bagaimana maksudnya? Contohnya gini. Contoh, Pak Ali punya 2 tambah 5 berarti 7, 12 tambah 5, 17 tambah 5, 22 dan seterusnya. Oke. Cara manual jumlah 5 suku. Jumlah 5 suku. Berarti ini ditambahkan 2 tambah 7. Ini kan suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5. Jumlah 5 suku berarti ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 tambah 22. Sehingga diperoleh 9 ditambah 12, 21 tambah 17, 38. 38 tambah 22, 60. Ini kan kalau angkanya sedikit lah. Bagaimana kalau N sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1B. Berarti karena jumlah 5 suku berarti N-nya 5. Berarti S5, N-nya ganti 5. 5 per 2, 2 kali A yang pertama 2 ya, ditambah, ini saya tulis saja biar gak bingung. Ini A bertambah 5, bertambah 5, bertambah 5, bertambah 5. Ini bedanya. Berarti karena ini tadi 5 ya, N-nya ya, 5 kurangi 1, 4. Bedanya tadi 5, berarti 1 tulis. 5 kurangi 1, 4, bedanya 5. Sehingga S5 sama dengan 5 per 2 dalam kurung 4 tambah 20 berarti 24. Coret-coret berapa? 12 kali 5, 60. Sama ya. Oke. Demikianlah pola aritmatika. Semoga bermanfaat. Sekarang indikator yang terakhir yang perlu kalian kuasai adalah menentukan persamaan barisan dan deret geometri. Oke. Pola geometri ini adalah pola berbentuk perkalian atau pembagian. Contoh ini ya. Misalkan saya punya 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Ini selalu dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2. Oke. Pada pola geometri, suku yang pertama namanya A. Ini perbedaan suku itu namanya rasio. Rasio itu sama dengan apa? R. Ya. Atau berpola gini, 6 bagi 2, 3 bagi 2, 3 per 2 bagi 2, 3 per 4 bagi 2, 3 per 8 dan seterusnya. Nah, ini selalu dibagi atau satu les gini, dikali setengah, dikali setengah, dikali setengah. Ini ya. Nah, di sini yang pertama ini namanya A, perbandingan suku 3 dibanding 6 itu namanya rasio. Rasio itu sama dengan R, sama dengan U. 2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 itu rasio, mencari rasio. Nah, sekarang rumus suku O ke N geometri. Rumus suku ke N geometri. UN sama dengan A kali rasio pangkat N-1. Ini rumusnya. Misal, ini ya, saya punya contoh. Ada 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Oke, disuruh mencari suku ke
20 misalkan. Mencari suku ke-20 artinya N-nya diganti 20. Ini 1 menjadi 2 berarti dikali 2. 2 menjadi 4 dikali 2. Ini dikali 2, ini juga dikali 2. Berarti kita sudah punya A ini 1 dengan ini namanya R, rasio. Rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Berarti ganti 20. U20 sama dengan A-nya tadi 1 ya. Rasionya 2. Karena 20 kurangi 1, 19. Berarti U20 sama dengan 2 pangkat 19. Selesai. Sekarang mencari rumus suku ke N geometri. Mencari rumus suku ke N. Berarti saya punya misalkan 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Ini berarti saya tulis apa? Dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2. Terus ini sebagai A, ini sebagai rasio R. Mencari rumus suku ke N. Rumus suku ke N. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Mencari rumus suku ke N yang diganti hanya R sama A. Berarti UN sama dengan A-nya kamu ganti 1, R-nya kamu ganti 2, N-nya tetap. Berarti UN sama dengan 1 kali ini ya. Berarti rumusnya 2 pangkat N min 1. Selesai. Ini rumus suku ke N. Sekarang kita mencari jumlah suku. Jumlah N suku geometri. Rumusnya adalah jika rasionya lebih dari 1. Sebagai contoh, rasionya 2, 3, atau 4 dan seterusnya. Lebih dari 1 ya. Rumusnya ini, Sn sama dengan A kali R pangkat N, tapi min 1-nya di bawah. Dibagi rasio kurangi 1. Nah ini bedanya ini. Kalau rasionya kurang dari 1, contohnya adalah setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya misalkan. Ini kalau rasionya kurang dari 1, rumusnya adalah Sn sama dengan A, ini dibalik. 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Ini rumusnya. Contohnya gimana? Contohnya gini. Contoh mencari jumlah suku. Saya punya 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Ini ya. Jumlahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti jumlah 6 suku pertama. Oke. Ini kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini berarti sebagai A, ini 2 sebagai rasio. Nah, jumlah 6 suku pertama karena rasionya lebih dari 1, berarti kita pakai rumus yang ini, bukan rumus yang ini. Rasio lebih dari 1. 2 kan lebih dari 1. Berarti kita pakai rumus yang ini. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1 dibagi R min 1. Karena 6 suku, berarti N-nya diganti 6. Berarti S6 sama dengan A 1, R-nya 2, N-nya 6 dikurangi 1 dibagi
2 kurangi 1 berarti S6 sama dengan 1, nggak usah 1 berarti tinggal ini ya, udah 1. 2 pangkat 6 itu adalah 64 dikurangi 1 dibagi 1, ini hilang, berarti S6 sama dengan 64 kurangi 1, 63. Oke, demikianlah pembahasan barisan dan deret geometri dalam menentukan suku ke N, rumus suku ke N, jumlah N suku geometri. Semoga bermanfaat.